Orang itu kalau orang muslim ditanya tentang yakin gak kamu dengan surga? Yakin. Tidak ada yang mengatakan kami tidak yakin. Berarti sebenarnya itu yakin mereka, beriman mereka. Mereka tidak meragukan surga itu. Beriman tidak dengan hari kiamat? Mereka mengatakan beriman. Tidak ada yang berani mengatakan oh, tidak ada hari kiamat, tidak ada neraka. Gitu. Mereka yakin. Berarti iman. Tidak ada ragu enggak? Anda ada ragu, pasti ada. Nah, cuman kalau kita lihat ada tingkatan keyakinan itu kuat dan lemahnya itu. Jadi makin kuat seseorang itu berarti dia bisa menggerakkan dirinya untuk menghadapi risiko ketika keyakinannya itu berhadapan dengan realitas yang buruk bagi dirinya. Begini contohnya, ya. Katakanlah misalnya ini orang, ini ada air, karena air putih ini nggak kelihatan ada racunnya, tapi kita yakin ini ada racunnya. Keyakinan itu membuat kita tidak berani minum, gitu. Tapi kalau keyakinan kita itu tidak terlalu kuat, maka bisa lagi kita minum. Kenapa tadi disebutkan orang kemudian terbelokkan dengan kenikmatan dunia? Berarti apa? Dunia lebih enak daripada akhirat, lebih nikmat. Maka dalam Quran disebutkan banyak sekali itu tentang nikmatan surga itu, khairu wa abqa, ya, lebih baik, ya, dan lebih kekal. Khairu wa abqa, ya, lebih baik, lebih kekal. Ini penting keyakinan seperti itu. Misalnya, kenapa sih orang mau meninggalkan sesuatu, mengambil sesuatu yang lain? Saya antum punya uang, mengapa antum berikan kepada tukang warung ngasih? Berarti antum pada saat itu punya keyakinan, punya nasi lebih baik daripada uang. Maka antum berikan uang itu, antum dapatkan nasi. Sebaliknya, penjual warung tadi, kenapa dia berikan nasi dan diambil uangnya? Ketika dia menganggap bahwa uang lebih enak, lebih bagus daripada nasi. Jadi kenapa orang membuang kenikmatan surga, kenikmatan akhirat? Karena dengan kenikmatan dunia itu lebih baik daripada itu. Maka disebutkan khairu wa abqa, khairun, lebih baik. Jadi antum punya keyakinan apa sih dunia? Punya istri, maka Allah mengatakan lahum fiha azwajun mutahharah. Di dalamnya ada istri yang disucikan, sucikan perilakunya, sucikan badannya. Ya, di dunia coba kalau kita lihat, ya namanya istri itu manusia. Anda bisa jadi kelemahan hal yang tidak suci pada dirinya. Ada bisa jadi rasa rasa hasad segala macamnya. Ya, maka disebutkan kalau kamu punya istri yang lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Apa sebab yang dimakan misalnya? Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan lebih enak. Bahkan disebutkan di dalamnya walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang kamu sukai oleh jiwamu. Coba kalau kita lihat dalam kenikmatan dunia, coba kita perhatikan, apa sih kenikmatan dunia itu? Yang paling enak apa? Makan yang paling lezat. Tapi kita ingat, makan yang lezat itu bisa jadi punya pengaruh negatif ketika kita makan. Bisa menimbulkan sakit, ya diabetes, apalagi itu ya, stroke, darah tinggi, stroke, segala macam. Akhirnya kita tidak mau makan itu, walaupun enak. Nah, keyakinan seperti ini harus kita miliki, bahwa sebenarnya tidak ada apa-apanya meski itu enak, gitu.
Demikian juga disebutkan rumah di surga. Rumah di dunia itu apa sih? Maka dalam banyak hadis itu diberikan penjelasan bagaimana kenikmatan-kenikmatan akhirat. Supaya apa? Supaya orang tidak tergiur dengan kenikmatan dunia tadi. Sebaliknya diberitakan juga tentang dahsyatnya neraka. Supaya apa? Supaya orang tahu ya, supaya tidak, ini memang enak riba. Tapi ingatlah, riba membuat kamu jatuh dalam neraka. Yang neraka itu jauh lebih dahsyat. Saya mendapatkan bunga karena 10%. Tapi apa misalnya 5%, 10%, apa kemudian hasilnya? Kamu dapat uang 10%, tapi kamu akhirnya dibakar di neraka. Maka tidak lagi merasa senang dengan makan itu. Jadi sebenarnya kalau disebutkan menjadi tergiur dengan kenikmatan dunia tadi, itu sebenarnya kembalikan kepada keimanan. Jadi keimanan itu yang harus dikuatkan. Dan ketika dikuatkan itu, maka usahakan tinggalkan, maka Allah akan berikan rasa lezat dalam diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan dan hal yang buruk tadi.